Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Orin di film Bagusku. Pada kesempatan kali ini, gue akan menceritakan sebuah film yang bergenre komedi, fantasi, dan misteri dari tahun 2009 yang berjudul Simbol. Mau tahu keseruannya seperti apa? Mari kita ikuti ceritanya. Cerita diawali dengan seorang pria Jepang yang mengenakan piyama berwarna-warni terbangun di sebuah ruangan putih kosong tanpa ada pintu, jendela, dan tanpa langit-langit ruangan yang jelas. Ketika ia mendekati salah satu dinding untuk melihat ia tengah di mana, ia menemukan sesuatu yang aneh mencuat dari dinding tersebut. Sebuah tonjolan berbentuk seperti kelamin laki-laki. Setelah mengamati dan mencoba menyentuhnya beberapa kali, ia pun menekan ujung tonjolan tersebut, di mana setelah itu terlihat ratusan bayi malaikat yang sedang tertawa keluar dari lantai dan dinding tempat ia berada. Para malaikat kecil tersebut hanya muncul selama beberapa detik dan setelah itu mereka kembali masuk ke dalam dinding dan lantai seperti semula, meninggalkan ujung kelamin mereka yang mencuat keluar. Saat ia mengendus jari yang ia gunakan untuk menyentuh tombol tersebut, pria itu berteriak ketakutan, diikuti dengan tangisan dan memohon bantuan pada siapapun yang ada di sekitarnya, tetapi tidak berhasil. Ia pun memutuskan untuk mulai menekan berbagai tombol untuk melihat apa yang terjadi. Dan setiap kali ia melakukannya, berbagai benda secara acak jatuh ke dalam ruangan, seperti sikat gigi hingga vas bunga besar. Ia pun kembali menekan salah satu tombol, di mana setelah itu keluarlah sebuah sumpit. Ia terus menekan tombol sumpit tersebut dan selalu keluar objek yang sama. Ia pun terus mencobanya hingga terkumpul setumpuk sumpit yang sangat banyak. Ia tampak kegirangan menekan-nekan tombol tersebut. Namun, kegembiraannya hanya bertahan sebentar. Ketika ia menekan tombol di sebelah tombol sumpit, tiba-tiba sebuah kereta kecil keluar dari dinding dan menabrak kakinya. Ia pun berteriak kesakitan. Dengan putus asa, karena kesal ia berteriak dan hendak memukul salah satu tombol yang ada di depannya. Namun tombol tersebut berubah menjadi pantat dan langsung mengeluarkan kentut ke wajahnya. Beberapa jam kemudian, pria itu telah mengumpulkan berbagai macam benda acak di dalam ruangan. Ia pun terlihat frustasi dan melempar barang-barang yang ada di depannya. Salah satu yang dilemparkannya adalah bola, yang tak sengaja mengenai salah satu tombol yang memberinya sushi. Melihat hal itu, ia terlihat senang karena ia memang sudah lapar. Akan tetapi, ia menyadari bahwa di sushi tersebut tidak terdapat saus. Ia meminta pada seseorang yang mungkin ada di luar sana. Tapi seperti biasa, ia tidak mendapat jawaban. Ia pun berulang kali menekan tombol sushi sampai ia memiliki banyak sushi di depannya yang masih tak memiliki saus. Meskipun kurang terasa nikmat makan sushi tanpa saus, pria tersebut akhirnya pasrah dan melanjutkan untuk makan sushi yang menurutnya lumayan enak. Dan setelah ia menyelesaikan potongan terakhir, ia menekan kembali tombol sushi tersebut, tiba-tiba sebotol saus pun muncul yang membuatnya kembali kesal dan marah. Setelah makan, di tengah kesendiriannya, ia mencoba menekan tombol yang berbeda dan mendapatkan sepasang kacamata 3D jadul. Ketika ia memakainya, ia berhasil melihat seorang bayi malaikat menunjuk kepadanya. Pria itu pun senang karena merasa telah menemukan jawaban untuk keluar dari tempat tersebut. Namun, setelah menekan tombol yang dimaksud, lampu pun tiba-tiba padam dan dalam hitungan mundur, sebuah pantat raksasa muncul dari atas dan mengeluarkan kentut kepadanya. Beberapa jam kemudian, ia membaca 5 volume manga yang menurutnya sangat menghibur. Tetapi ketika ia menekan tombol untuk mendapatkan volume manga yang ke-6, ia malah mendapatkan volume ke-7. Frustasi karena ia akan terlewat satu volume, ia mulai mencoba menekan tombol lain yang memberinya volume 8 dan 9, tetapi tetap tidak ada volume ke-6. Tombol terakhir yang ia coba membuatnya sangat senang. Ketika melihat dinding yang ada di belakangnya mulai terbuka seperti sebuah pintu. Pria itu sangat bergembira dengan apa yang ia temukan. Tetapi dalam kegembiraannya, ia kehilangan jejak tombol mana yang membuka pintu keluar yang baru saja ia temukan. Ia mencoba satu persatu secara acak dan secara mengejutkan melihat seorang suku Afrika berlari dari dinding ke dinding di depannya. Tombol yang lain pun juga sama. Ia mendapatkan air jatuh ke atas kepalanya. Pada percobaan ketiga, barulah ia menemukan kembali tombol yang dicarinya. Ia pun langsung berlari ke arah pintu yang terbuka. Namun belum sampai di sana, pintu tersebut kembali menutup dan mengenai punggungnya sampai ia kesakitan. Ia pun mencoba beberapa kali, namun hasilnya tetap sama. Pintu tersebut kembali menutup. Ia menyadari bahwa pintu akan terbuka selama ujung tombol mengarah turun. Jadi ia mulai mencoba berbagai cara untuk membuatnya tetap turun. Pertama, ia mengambil posisi seperti pelari, menekannya dengan kaki lalu segera berlari. Selanjutnya ia memukulnya dengan pemukul lalat dari jarak sejauh mungkin, berharap jarak tersebut akan membuat perbedaan pada waktu larinya.
Tapi tak satu pun dari rencananya itu berhasil. Ia juga mencoba menaiki kereta kecil dan mendorongnya dengan kaki. Akan tetapi ia kembali gagal karena tak bisa mengarahkan kereta tersebut. Ia menyadari bahwa yang perlu ia lakukan adalah menemukan cara untuk menekan tombolnya. Ia mencoba meletakkan vas bunga besar di atasnya, tetapi tombol tersebut berhasil mencuat kembali. Sehingga pria itu sampai pada kesimpulan bahwa ia perlu mengisi vas itu dengan sesuatu agar lebih berat. Pertama, ia mencoba menggunakan tombol air, tetapi tidak peduli seberapa keras ia mencoba mengarahkan air tersebut ke dalam vas, air itu hanya jatuh membasahinya dan tidak ke dalam vas. Upaya berikutnya, ia mencoba dengan mengisi vas tersebut dengan sushi, tetapi setelah terisi penuh, vas itu menjadi sangat berat hingga ia tak bisa mengangkatnya. Leher vas yang juga terlalu sempit tidak memungkinkannya untuk memasukkan tangan dan mengeluarkan sushi-sushi tersebut. Dengan tidak punya pilihan lain, ia akhirnya menggunakan sumpit dan mengeluarkan sushi tersebut sepotong demi sepotong. Beberapa saat kemudian, setelah dirasa cukup ringan, ia mengangkat vas tersebut ke arah tombol pintu yang ia temukan. Namun ketika ia hendak meletakkan vas tersebut, ia kembali lupa mana tombol pintu yang dimaksud. Ia meletakkan vas tersebut dan mulai mencoba kembali tombol-tombol yang ada. Ketika ia mencoba salah satu tombol, ia dikagetkan dengan orang suku Afrika kembali keluar dan tanpa sengaja menabrak vas yang sudah susah payah ia angkat. Vas itu pun retak dan pecah menjadi dua. Ia pun berteriak dan terus mencari. Setelah menemukan tombol yang tepat, ia mulai menutupinya dengan sushi. Cara tersebut tentunya juga tidak berhasil. Kemudian pria itu mencoba menutupi tombol tersebut dengan selotip. Diikuti dengan selotip pelat baja, tetapi tidak ada yang berhasil. Setelah meminum beberapa obat penghilang rasa sakit untuk mengatasi rasa sakit yang disebabkan oleh pintu setiap kali mengenai punggungnya dan juga tidur siang, pria itu ingin menggosok giginya. Jadi ia menekan tombol untuk mengambil air. Namun tombol yang ia tekan salah dan mengeluarkan sebuah tali yang jatuh dari langit-langit. Hal itu langsung meningkatkan suasana hatinya karena memberinya ide untuk rencana baru. Ia akan membuka pintu lalu menggunakan tali untuk mengayunkan dirinya melintasi ruangan dan membuatnya dapat masuk sebelum pintu itu ditutup. Dan rencana itu pun berhasil. Setelah berhasil masuk ke dalam pintu tersebut, ia menemukan sebuah pintu yang terkunci. Ia pun kembali ke ruangannya tepat sebelum pintu itu tertutup dan kembali mengenai punggungnya hingga ia merasa kesakitan. Marah dan frustasi dengan apa yang dialaminya, ia pun menendang dinding dan tak sengaja menekan salah satu tombol dan terlihat sebuah kunci yang mengambang di tengah ruangan. Sama seperti yang terjadi pada pintu sebelumnya, kunci tersebut akan hilang ketika tombolnya tidak ditekan. Sekarang pria itu juga harus menemukan cara untuk membuat kunci dan pintu tetap terbuka. Pertama-tama ia perlu menekan tombol mana saja yang ia butuhkan, karena ia tak mau kembali kehilangan tombol seperti sebelumnya. Ia menekan kembali salah satu tombol, namun yang keluar adalah seekor anjing yang menggonggong dari balik dinding. Hal yang sama terjadi dengan tombol berikutnya. Tetapi untungnya, pada percobaan ketiga ia berhasil menemukan tombol kunci yang ia cari. Sambil menjaga matanya dan tangannya menunjuk ke tombol kunci, pria itu berjalan mundur dan mengambil sepotong ikan sushi untuk menandai tombol tersebut. Namun setelah ia menaruh sushi itu dan menekan kembali tombol tersebut, ternyata ia keliru dan kembali salah. Anjing menggonggong tersebut pun kembali muncul. Setelah benar-benar menemukan tombol kunci, ia melanjutkan rencananya. Ia menggunakan tali dan mengayunkannya untuk mencapai kunci yang ia butuhkan. Tetapi sayang, posisinya masih cukup jauh. Saat ia jatuh ke lantai, ia melihat sebuah alat penghisap yang dapat ia gunakan sebagai pendorong. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung mencobanya. Ia menggunakan penghisap itu untuk menyentuh dinding dan mendorong dirinya lebih jauh. Setelah satu upaya gagal, rencananya pun akhirnya berjalan lancar. Kombinasi mengayunkan tali dan mendorong dirinya sendiri dengan pendorong memungkinkan ia untuk menekan tombol kunci, mengambil kunci, menekan tombol pintu dan mencapai pintu sebelum menutup. Setelah berhasil, ia pun tidak membuang waktu dan memasukkan kunci yang ia dapatkan ke lubang kunci dan dengan cepat memutarnya. Tetapi ketika ia mencoba membuka pintu tersebut, ia kembali menemukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Terdapat sebuah kunci terpisah di bagian atas dan membutuhkan kombinasi 3 angka untuk membukanya. Pria itu bergegas keluar dan kembali tertabrak pintu saat menutup. Dengan frustasi, ia melempar penghisap ke dinding dan tak sengaja menekan tombol suku Afrika. Saat orang Afrika itu berjalan, ia barulah menyadari sesuatu. Ada 3 angka yang terlukis di dahinya, yang pasti merupakan kombinasi yang ia butuhkan. Karena waktu di balik pintu sangat terbatas, pria itu harus melompat sebanyak 3 kali agar kombinasi kunci dapat terbuka.
Pada percobaan yang ketiga kalinya, ia berhasil menyusun kombinasi kunci dan membuka pintu tersebut meskipun sedikit macet. Pada saat ia berhasil membuka pintu tersebut, bagian dinding yang terbuka langsung menutup dan membuatnya terperangkap. Alhasil, ia tidak memiliki cukup ruang untuk membuka pintu tersebut dengan benar dan akhirnya ia terjebak di tempat yang kecil. Sedih sekaligus marah, pria yang terjebak itu duduk di lantai dan mulai menangis, mengingat semua kesenangan yang ia miliki dengan benda-benda yang ia dapatkan dari tombol-tombol di ruangan. Meskipun ia di sana juga terkurung, tetapi setidaknya ia memiliki ruang untuk bergerak dan bersenang-senang. Dalam kesedihan, tiba-tiba ia merasakan angin sepoi-sepoi di wajahnya datang dari dinding kiri. Begitu ia menyentuhnya, ia menyadari bahwa yang disentuhnya adalah sebuah panel ruangan yang dapat dibuka. Setelah berhasil membukanya, ia pun langsung berlari dan bergegas untuk keluar dari tempat tersebut. Ia berada dalam sebuah lorong misterius yang mengambang di area gelap gulita. Rasanya seperti ia menghabiskan waktu yang lama untuk berlari menuju pintu keluar. Dan ketika ia akhirnya sampai di sebuah ruangan, rambutnya lebih panjang dan warna piyamanya telah memudar. Ruangan itu juga kosong dan pintu yang ia gunakan pun menutup begitu ia masuk. Tapi bukannya bayi malaikat, di sana ada malaikat dewasa yang juga menghilang ke dinding setelah beberapa saat dan hanya meninggalkan ujung kelaminnya di dinding. Sementara itu, di sebuah kota di Meksiko, seorang anak perempuan tampak khawatir dengan sang ayah yang merupakan seorang pegulat bernama Escargot Man, di mana ia bersikap lebih pendiam dari biasanya. Istrinya berpikir mungkin karena lawan berikutnya jauh lebih muda darinya. Tetapi kakek dari anak perempuan itu menyampaikan bahwa yang terpenting adalah pengalaman, bukan masa muda. Escargot Man dijemput oleh putrinya yang bernama Suster Karen dengan truknya dan ia mengantarnya ke ring gulat sehingga ia bisa mulai bersiap-siap lebih awal, termasuk berganti pakaian dan berdoa. Di sekolah, Antonio, anak dari Escargot Man, tengah diintimidasi oleh teman-teman sekelasnya yang menyebut ayahnya adalah petarung pecundang yang lemah. Saat pertandingan akan dimulai, Suster Karen kembali dan menjemput Antonio dan kakek mereka yang membawanya ke arena Escargot Man beraksi. Di dalam, Antonio dan kakeknya langsung mencari tempat duduk untuk menonton. Tak lama setelah itu, pertandingan pun dimulai. Tim pertama yang masuk ring adalah Northern Top Ones, yang terdiri dari Super Demon dan Tequila Joe. Kemudian Escargot Man dan rekannya Silver Eagle masuk dengan nama tim Kiss Me A Lot. Silver Eagle masuk ke dalam ring sebagai orang pertama. Ia akan melakukan tanding 1 lawan 1 dengan Super Demon. Namun sialnya, Silver Eagle malah dikeroyok oleh lawannya yang masuk secara bersamaan. Ia dihajar habis-habisan dan hampir saja kalah sebelum ia berhasil keluar dan Escargot Man pun masuk menggantikannya. Di dalam ring, Escargot Man ternyata juga dihajar habis-habisan. Sampai pada saat lawannya hendak memukulnya dengan kursi, pria di ruangan misterius sebelumnya menekan sebuah tombol yang berdampak pada Escargot Man, di mana secara ajaib lehernya memanjang dan melumpuhkan kedua lawan dengan pukulan di kepalanya. Di dalam ruangan terlihat tidak terjadi apa-apa. Pria itu merasa aneh kenapa tidak ada yang keluar sehingga terus menekan tombol yang sama dan menyebabkan Escargot Man melumpuhkan Silver Eagle, wasit, Antonio, dan bahkan Bell. Melihat tidak ada yang terjadi, pria itu mulai mencoba berbagai tombol. Salah satunya menyebabkan seorang penyanyi band metal menyemburkan api pada penontonnya saat konser di Los Angeles. Di tempat lain, pesulap Rusia juga gagal dengan triknya ketika ia mencoba membuat asistennya menghilang. Selain itu, ada juga seorang pria di Cina menggonggong pada anjingnya sendiri. Pria itu hampir menyerah, namun ketika ia melihat cahaya datang dari atas kepalanya, ia menyadari bahwa tidak seperti ruangan terakhir, di sini tidak ada langit-langit dan ia bisa melihat malaikat terbang dari kejauhan. Ia memutuskan untuk mencoba cara baru untuk keluar dari tempat tersebut, yaitu mulai memanjat dinding secara perlahan. Setiap kali ia menekan tombol dengan tangannya atau menginjaknya dengan kakinya, sesuatu yang menakjubkan terjadi di bumi, dari bunga yang mekar hingga gajah yang sekarat. Semakin tinggi ia memanjat, semakin dahsyat dampak yang terjadi. Pada saat ia mencapai puncak, rambut dan janggut pria itu terlihat telah tumbuh panjang, dan ia pun tidak perlu berpegangan pada dinding lagi. Sekarang ia bisa melayang seperti malaikat dan mungkin akan berperan sebagai Tuhan dalam mengatur makhluk-makhluk yang ada. Pada akhir waktu, ia dikelilingi oleh bulu-bulu yang sangat banyak dan memasuki portal bercahaya yang membawanya ke ruangan terakhir. Di dalamnya terlihat gambaran seluruh dunia dan sebuah tombol yang besar di dalamnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. See ya!